Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 10, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar permodalan sistem, menganalisis permodalan sistem di PT Model. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Di sini ada Aditya Fauzi Ahmad, Denisa Maharani Adrian, dan saya Muhammad Senatria Surya Negara. Kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, untuk ringkasan permasalahannya, jadi di sini tuh PT Model adalah perusahaan yang memproduksi alat elektronika yaitu osiloskop dan voltmeter. Selanjutnya, langsung masuk ke problem situation-nya, di mana problem situation ini menjelaskan tentang proses, struktur, konflik, uncertainties, aksi dan reaksi, controls, goals, and aim, ada world view juga, ada people, relationship, sama resource. Yang pertama di proses, untuk proses ini PT Model itu perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronika yaitu osiloskop dan voltmeter dan memiliki 3 stasiun kerja untuk memproduksi kedua alat tersebut. Nah, selanjutnya di struktur ada problem yang pertama. Nah, problemnya ini adalah si proses produksi, di mana proses produksi ini ada high cost production, ada overhead cost, ada inventory cost, dan customer loss. Nah, lalu problem owner-nya adalah PT Model itu sendiri, dan solution-nya adalah cost reduction program, outsourcing, kerjasama dengan perusahaan lain, dan overtime. Lalu di konflik ini, market share dari PT Model ini sekarang ada 57,3%. Dan PT Model ini ingin mempertahankan dan memperkuat posisi mereka sebagai market leader untuk produksi alat elektronika. Lalu uncertainties-nya adalah permintaan pasar. Aksi reaksinya, apabila permintaan pasar tidak dapat terpenuhi, maka konsumen akan membeli produk O dan V ini di perusahaan lain yang memproduksi. Nah, hal ini tuh menyebabkan perusahaan akan kehilangan penjualan dan otomatis kehilangan keuntungan per unitnya. Dan kehilangan juga reputasi di mata konsumen. Lalu controls-nya adalah PT Model menekankan production cost, inventory cost, overhead cost, mengatur jumlah pekerja dan jam kerjanya. Lalu untuk goals dan aim-nya, memenuhi permintaan pasar dan memperkuat posisi mereka sebagai market leader. Lalu untuk world view-nya, market share di PT Model ini tergantung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang ada dengan produk yang memiliki harga dan kualitas yang baik. Lalu untuk people-nya, direktur utama perusahaan, direktur produksi, manajer produksi, pekerja, dan konsumen. Relationship-nya, ada PT Model melakukan kerjasama jangka panjang atau kolaboratif relationship dengan beberapa industri kecil untuk memasok komponen dari circuit board dan chassisnya. Nah, si research ini yang terakhir adalah seluruh karyawan dan pekerja yang ada di PT Model, lalu ada supplier dan outsourcing. Untuk rich picture-nya, di sini ada struktur, proses, dan relationship. Untuk strukturnya sendiri, ada cost production program, ada continuous system review, ada outsourcing juga. Lalu untuk prosesnya ini, ada high cost production, inventory cost, customer loss, dan yang terakhir untuk relationship-nya itu ada user, customers, dan analyst. Nah, selanjutnya untuk di hierarki sistem, jadi hierarki sistem ini tuh lingkup yang ada di PT Model sendiri. Yang pertama untuk lingkup paling kecilnya itu ada di Nero System, di mana Nero System ini ada workstation, operator, dan mesin. Lalu selanjutnya ada wider system atau lingkup yang lebih besar. Nah, lingkup yang lebih besar ini ada director production, manager production, dan division production. Lalu lingkup yang lebih besar lagi ada di environment. Nah, environment ini ada inventory, ada production, ada logistik, ada marketing, dan PT Model itu sendiri. Lalu untuk di irrelevant environment ini adalah lingkup yang lebih besar lagi dari untuk si PT Model itu ada kompetitor, government, customer, supplier, dan industri elektronik lainnya selain PT Model.
Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis stakeholder. Nah, di analisis stakeholder ini pertama kita menganalisis problem owner-nya. Nah, untuk menjadi problem owner itu terdapat 3 syarat. Yang pertama, tidak puas dengan kondisi saat ini, lalu mampu menilai kapan goal tercapai, dan punya kontrol pada beberapa problem situation. Nah, jika kita lihat dari 3 syarat berikut ini, berarti problem owner ini adalah PT Model itu sendiri. Lalu ada problem customer, yaitu konsumen produk O dan produk V, ada problem user yaitu pekerja di PT Model, dan problem analis yaitu kita, penyusun tugas besar permodalan sistem. Nah, selanjutnya ada 6 elemen masalah. Nah, elemen yang pertama yaitu ada pengambilan keputusan, di mana pengambil keputusan di sini adalah direktur utama PT Model. Lalu elemen kedua ada tujuan pengambilan keputusan. Nah, terdapat beberapa tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, memenuhi demand permintaan dengan mempertahankan harga dan kualitas yang bersaing. Lalu tujuan yang kedua adalah melakukan review dan perbaikan sistem berkelanjutan untuk seluruh proses. Yang ketiga, menentukan rencana produksi baru. Yang keempat, memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan. Dan tujuan yang terakhir adalah menentukan keputusan outsourcing. Lalu elemen ketiga adalah kriteria keputusan atau decision criterion, yaitu ada alternatif yang menghasilkan pemotongan biaya yang paling maksimal. Elemen yang keempat ada ukuran performansi, di mana performa ini diukur dari terpenuhinya permintaan pasar, besarnya biaya produk yang terpotong, dan keuntungan akhir yang didapat. Lalu elemen kelima ada input kendali dan alternatif jalur aksi, di mana input kendalinya di sini adalah perusahaan yang bekerja sama untuk pemasok komponen. Dan elemen masalah yang terakhir adalah konteks, di mana konteks di sini adalah stasiun kerja, kualitas produk, biaya, dan permintaan pasar. Lalu selanjutnya ada influence diagram. Nah, di influence diagram ini terdapat beberapa bentuk yang tentunya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada persegi. Persegi ini berarti kontrol input atau input yang bisa kita kontrol. Seperti contohnya ada harga jual unit, keputusan kolaboratif relationship, keputusan produksi outsourcing, keputusan produksi normal, dan eh, kontrol input lainnya yang bisa kalian baca di sini. Lalu ada bentuk awan. Bentuk awan ini adalah uncontrollable input atau input yang nggak bisa kita kontrol. Nah, seperti contohnya di sini ada ongkos outsourcing per unit, kelipatan produksi outsourcing, permintaan produk, dan uncontrollable input lainnya yang kalian bisa baca di sini. Dan bentuk selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran itu adalah variabel sistem atau sistem yang ada di PT Model ini. Nah, contoh sistemnya ada total ongkos inventory, total ongkos produksi, pendapatan kotor, ongkos pelatihan, dan beberapa variabel sistem yang bisa kalian baca. Nah, terakhir ada bentuk oval, yaitu output atau goal yang ingin dicapai. Di sini outputnya tentunya adalah total keuntungan dari PT Model itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Nah, selanjutnya ada model matematis dari PT Model atau analisis kami itu. Kita menganalogikan produk osiloskop tuh sebagai X dan produk voltmeter sebagai Y. Nah, selanjutnya bisa di next, Ger. Nah, di sini ada rincian matematis dari study case yang telah kami simpulkan, di mana kita berpatokan terhadap kapasitas jam kerja setiap stasiun. Nah, di sini ada stasiunnya itu untuk chassis, yaitu kurang dari 750 sebagai titik amannya, dan untuk sebagai circuit board, yaitu 750 juga, dan final assembly-nya itu kurang dari 1.500. Nah, itu bisa dikatakan aman. Nah, dan total atau keuntungan yang didapat kita bisa nyarinya itu dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, bisa di next, Gar. Nah, selanjutnya kita membahas alternatif pertama, yaitu di mana kita mendapatkan demand dari study case, di mana statusnya itu cukup. Kita bisa lihat di ujung kanan,
itu ada total demand masing-masing untuk setiap produk, yaitu 6.300 dan 11.350. Nah, selanjutnya kita harus menghitung berapa sih produksi tiap minggunya. Nah, kita bisa lihat di bagian ujung itu ada 1.575 untuk produk oskiloscope dan 2.837,5 itu untuk produk voltmeter. Nah, selanjutnya dari study case yang tadi kita udah bahas, kapasitas jam kerjanya kita cantumkan di sana dan total jam kerja masing-masing itu statusnya melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 750 untuk chassis dan circuit board, dan untuk panel assembly itu harus kurang dari 1.500, dan itu dalam posisi aman. Maaf, itu kayaknya ada letak kesalahannya. Nah, selanjutnya untuk total overhead cost-nya dari produk tersebut yaitu 57.675.000, dan total outsourcing cost-nya itu 0 atau tidak ada karena tidak membutuhkan tenaga kerja dari luar. Dan ini ada labor cost yaitu 35.217.187.000 biayanya, dan total material cost-nya itu ada 378.125.000. Nah, jadi total cost yang didapatkan untuk semua keperluannya yaitu 471.017.187 kalau 50. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan pendapatan untuk masing-masingnya yaitu 653.625.000 untuk produk oskiloscope, dan voltmeternya itu 510.750.000. Nah, di sini terdapat keuntungan atau biaya bersih yang kita dapatkan yaitu sekitar 693.357.812. Nah, itu mungkin ada kesalahan sedikit yang seharusnya itu dalam rupiah. Nah, selanjutnya kita ke alternatif yang kedua, di mana kita dapat melihat di sini kita membutuhkan tenaga dari luar atau pihak ketiga tenaga kerjanya. Nah, kita bisa melihat demand yang dibutuhkan masih tetap sama, yaitu 6.300 dan 11.350. Dan kita mendapatkan produk per minggunya berapa, yaitu 75 untuk produk oskiloscope, dan voltmeternya itu 837,5 atau bisa kita asumsikan 834. Nah, di sini total jam kerja dari setiap ininya yaitu dalam posisi aman atau terkendali. Nah, dan total overhead cost-nya itu 11.175.000 dan total outsourcing cost-nya 125 juta. Dan labor cost-nya 6.154.687, dan total material cost-nya itu 53.125.000, dan total cost atau biaya yang dikeluarkannya itu 195.454.687 rupiah. Nah, di sini total pendapatan yang kita dapatkan dari kedua produk tersebut yaitu 653.625.000 dan 510.750.000. Nah, profit yang kita dapatkan dari biaya yang dikeluarkan yaitu 968.920.312. Nah, kita bisa menyimpulkan dari dua alternatif tersebut, alternatif terbaiknya yang mana, yaitu alternatif terbaiknya alternatif kedua, karena total keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar daripada alternatif pertama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.